Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 3 kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030, pertemuan kedua, dengan tujuan pembelajaran menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini pada pelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah penggerak yang disusun oleh Ayu Ratna Puspaningsi, Elizabeth Cahaya Darmawan, Niken Resmini Puri Krisdianti, SMA kelas 10. Masih ingat pada pertemuan pertama atau pertemuan 1 kita membahas tentang pengertian kimia hijau. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dapat dijabarkan dari pengertian tadi, kimia hijau adalah kimia yang mengurangi produk penggunaan bahan kimia berbahaya pada desain produk. Kimia yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses pembuatan produk. Kimia yang tidak merusak ozon. Kimia yang tidak menimbulkan pemanasan global. Kimia yang tidak menimbulkan paparan bahan kimia berbahaya. Kimia yang mengarahkan semua kegiatan pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kimia yang mengarahkan semua kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Kimia yang membuat lingkungan rumah aman. Kimia yang mengurangi paparan bahan kimia. Kimia yang mengarahkan penghematan bahan bakar fosil. Kimia yang mengarahkan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan, dan kimia yang mengurangi limbah. Berikut pemaparan pengertian kimia hijau. Selanjutnya, pentingnya kimia hijau. Pada pertemuan 1 ini sudah kita bahas, mengingatkan kembali. Yang pertama, kimia hijau adalah membuat lingkungan rumah aman dan sehat. Pentingnya kimia hijau adalah membuat lingkungan sekitar rumah aman dan sehat, membuat udara, air, tanah, tanaman, dan hewan terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya, menjaga lingkungan tetap asri dan sehat, membuat bumi terhindar dari pemanasan global dan bencana alam. Nah, untuk pertemuan kedua bab 3 kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. 3.2 prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jadi kita akan mempelajari kimia hijau dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan. Nah, kimia hijau itu bukan hanya terkait dengan penggunaan dan produksi bahan kimia yang aman saja. Prinsip kimia hijau dapat kalian terapkan sendiri di rumah. Bahan kimia apa saja yang digunakan di rumah, tentu kalian tahu. Bagaimana cara kalian menggunakannya, bagaimana agar penggunaan bahan kimia di rumah dapat memberikan kontribusi terhadap prinsip kimia hijau. Menggunakan bahan kimia secukupnya, membuang bahan kimia pada tempatnya, menyimpan bahan kimia dengan cara yang benar, mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan bahan alam yang lebih ramah lingkungan, serta menggunakan kembali bahan plastik merupakan wujud kontribusi kalian terhadap prinsip kimia hijau. Selanjutnya, prinsip kimia hijau sangat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Jadi kimia hijau itu sangat penting bagi pelestarian lingkungan. Dalam aktivitas selanjutnya, kalian akan merancang, mengembangkan, dan mempraktikkan prinsip yang lebih hijau untuk pelestarian lingkungan. Lakukan aktivitas 3.2 untuk mengenal prinsip kimia hijau. Analisis lebih dahulu apa dan bagaimana prinsip kimia hijau itu dengan mencermati infografis yang disajikan pada gambar 3.4 berikut. Nah, di sini ada gambar 3.3 ini bioplastik dari kulit pisang sebagai penerapan prinsip kimia hijau. Kita lihat
12 prinsip kimia hijau. Di awal sudah disinggung, kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memang tidak ada reaksi kimia yang hijau sempurna, namun keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau berikut. Kita lihat 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah. Jadi kita mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis, serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Jadi pembuatan bahan kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Yang keempat, ini mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Jadi bisa memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Jadi kita memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang keempat, mendesain efisiensi energi. Jadi memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Jadi bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Jadi mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Kita lihat yang kesembilan, menggunakan katalis. Jadi penggunaan katalis ini berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Jadi bahan kimia itu harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time atau secara terus-menerus atau langsung untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Nah, itulah 12 prinsip kimia hijau. Nah, kita lihat aktivitas 3.2 yang harus kalian lakukan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, literasi. Jadi kalian nanti membaca dari berbagai sumber. Yang kedua, kata kuncinya di situ ada HOTS, ya. High order thinking skill, jadi pemikiran tingkat tinggi, analisis, evaluasi, dan sintesis. Sikap, kalian harus mandiri, kreatif, kritis, dan gotong royong. Petunjuknya, aktivitas 3.2 ini. Yang pertama, cermati dan maknai ke-12 prinsip kimia hijau pada gambar 3.4 tadi. Yang kedua, temukan permasalahan yang selama ini menyimpang dari prinsip kimia hijau, lalu sarankan solusi untuk mengatasinya. Yang tiga, kalian boleh bekerja bersama kelompok. 4. Carilah informasi yang diperlukan dari berbagai sumber
Cantumkan sumber literatur sebagai wujud perilaku jujur kalian. 5. Rangkumlah hasil diskusi kalian, lalu tulis dalam bentuk tabel. Nanti kita lihat contoh tabel 3.1. Yang keenam, komunikasikanlah hasil diskusi kalian dalam diskusi kelas. Selamat bekerja. Nah, kita lihat contohnya. Tabel 3.1. Hubungan prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Prinsip kimia hijau ke-1. Kita lihat prinsip kimia hijau ke-1 tadi adalah mencegah limbah. Ya, topik kimia hijaunya mencegah limbah. Permasalahan yang ada atau yang dihadapi, yang pertama, Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ya, jadi 1,23 million metric ton. Bayangkan kalau setiap hari menghasilkan sebanyak itu sampah, ya. Jadi Indonesia akan menjadi tumpukan sampah pada tahun-tahun berikutnya. Banyak sampah plastik di rumah saya. Jadi mungkin nanti kalian bisa mencari permasalahan yang lain yang bisa kamu gali, ya. Tidak hanya limbah, ya. Nah, dari permasalahan tadi kita cari solusinya, ya. Yang pertama, solusinya menggunakan bioplastik dari pati singkong yang tidak menghasilkan limbah. Telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI sejak tahun 2016 hingga kini. Yang kedua, membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja. Yang ketiga, mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena, tempat sampah, pot, bunga, dan lainnya. Nah, kita lihat sumber informasi. Nah, sumber informasinya didapat dari situs yang ada. Jadi, kalian nanti cantumkan sumber informasinya seperti ini. Kalau ini dari internet, ya, alamat internetnya, alamat webnya. Kalau dari buku silahkan tulis, ya, sumbernya, ya, sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka. Nah, demikian yang harus kalian kerjakan aktivitas 3.2. Selamat bekerja, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.